Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Saya super antusias banget karena hari ini kita bakal membongkar sesuatu yang, jujur aja, sering banget ditakutin banyak orang. Yah, kita bakal ngomongin soal struktur karya ilmiah atau skripsi. Sering kan kita ngerasa bingung, rasanya cuma ngikutin template dari cutting ke cutting, tanpa tahu sebenarnya fungsi aslinya tuh buat apa. Tapi tenang, santai aja. Lewat penjelasan kali ini, kita bakal menyingkirkan semua kerumitan itu. Kita bakal lihat gimana struktur skripsi yang kelihatannya kaku dan horor ini sebenarnya adalah sebuah kerangka logika universal. Ini tuh tentang cara berpikir yang benar, yang bukan cuma berguna buat nyusun tugas akhir, tapi benar-benar bisa diterapkan buat kehidupan sehari-hari oleh siapapun. Nah, buat mulai ngebongkar ini, coba deh kita pakai satu pertanyaan yang kayaknya deket banget sama keseharian. Kita pernah kepikiran nggak sih? Apakah obrolan santai di WhatsApp waktu kita lagi seru ngeyakinin teman buat daftar CPNS itu punya DNA logika yang sama persis dengan sebuah jurnal akademik? Kelihatannya beda jauh ya, tapi jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ya, sama persis. Kerangka berpikir yang Anda pakai buat debat sama teman di chat itu sebenarnya adalah fondasi dari pemikiran ilmiah. Kok bisa gitu? Intinya gini, kalau kita kembali ke definisinya, penulisan ilmiah itu pada dasarnya adalah penulisan argumentatif. Entah Anda lagi asyik debat di media sosial soal umur ideal anak masuk sekolah, atau lagi deg-degan mempertahankan tesis di depan dosen penguji, esensinya tuh sama aja. Anda punya satu ide yang Anda anggap benar, lalu Anda mempertahankannya pakai penjelasan logis biar terbukti valid. Kemampuan ini benar-benar universal. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngelewatin 5 bab legendaris. Bab 1 latar belakang masalah, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 cara pembuktian, bab 4 bedah fakta, dan bab 5 kesimpulan. Kita nggak bakal fokus ke aturan birokrasi kampus ya, tapi kita bakal lihat gimana kelima bab ini bisa diadaptasi buat membuktikan argumen apapun dalam hidup Anda. Yuk, kita langsung masuk aja ke langkah yang pertama. Bab 1, latar belakang masalah. Secara logika, bab ini tuh fungsinya cuma buat ngejawab satu pertanyaan simpel. Kenapa sih Anda tiba-tiba ngebahas ide ini? Maksudnya, biar nggak terkesan datang tanpa angin tanpa hujan gitu. Di dunia akademik, mungkin seorang peneliti ngelihat ada anomali. Kok harga beras naiknya jauh lebih gila-gilaan dari bawang? Di sisi lain, dalam keseharian, Anda tahu banget pendaftaran CPNS lagi buka, dan teman Anda ini lagi butuh banget kerjaan. Dua-duanya sama-sama ngasih konteks awal yang jelas. Terus kita lanjut ke tahap berikutnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini sering bikin pusing, padahal tujuannya cuma satu, ngasih konteks. Bayangin aja gini, ada forum diskusi yang udah seru dari jam 10 pagi, terus Anda baru nimbrung jam 3 sore. Ya masa Anda mau langsung nyerocos ngasih opini? Anda harus tunjukin dulu doang kalau Anda udah catch up, udah ngerti apa aja yang tadi diomongin, biar opini Anda nyambung. Di kampus, ini berarti kita nyari celah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, ini persis kayak waktu Anda tahu kalau teman Anda, si B dan si S itu ngelarang ikut CPNS. Di titik ini, Anda harus bedah argumen mereka. Anda tunjukin apa kelemahan pandangannya si B dan si S, terus Anda posisikan kenapa ide Anda jauh lebih kuat dari mereka. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita masuk ke bab 3, cara pembuktian. Bahasanya emang metodologi, kedengarannya berat banget. Padahal intinya ini cuma soal gimana sih cara kita ngebuktiin argumen kita. Ada 3 langkah simpel di sini. Tentuin hipotesisnya, bikin definisi yang jelas buat tiap istilah, dan rancang cara ngumpulin buktinya. Tolong perhatiin langkah kedua, karena kalau definisi yang nggak dikunci dari awal, kita ujung-ujungnya cuma bakal debat kusir yang nggak ada ujungnya. Serius, definisi yang jelas itu bener-bener segalanya. Kalau Anda lagi neliti soal beras, ya Anda harus punya indikator pasti soal apa itu kelangkaan. Sama juga pas Anda ngomongin PNS, kalau Anda bilang PNS itu ngasih keamanan finansial sama status sosial, Anda nggak bisa biarin kata-kata itu menggantung gitu aja, harus didefinisikan. Misalnya, keamanan finansial itu artinya jaminan uang pensiun, semuanya harus presisi dan bisa diukur. Nah, sekarang kita tiba di bagian yang paling seru. Bab 4, bedah fakta. Di tahap ini, kita udah nggak main asumsi lagi. Kita bawa buktinya. Mari kita recall argumen utama dari chat kita tadi. Kalau mendaftar CPNS itu ide brilian karena bakal ngasih keamanan finansial seumur hidup dan naikin status sosial. Ini adalah pernyataan tegas yang sekarang harus kita pertahankan mati-matian pakai fakta. Dan ini dia deretan buktinya. Buat nge-backup definisi keamanan tadi, kita bisa sebutin kalau aturan pemecatan PNS itu rumit banget. Sampai persentasenya hampir 0.
Dana pensiun selalu lancar jaya karena dijamin sama negara, yang pastinya sangat kecil kemungkinannya buat bangkrut besok pagi. Terus buat bukti status sosial, ya tunjukin aja tangkapan layar isinya likes atau pujian tetangga di Facebook. Ini bukti nyata yang solid. Formatnya sih beda, tapi coba perhatiin polanya. Peneliti skripsi pakai data penurunan produksi buat ngebuktiin kelangkaan beras. Sementara Anda pakai fakta dana pensiun dan status di Facebook buat ngebuktiin stabilitas hidup. Secara struktur logika, benar-benar sama persis kan? Akhirnya kita sampai di babak penentuan. Bab 5, penarikan kesimpulan. Percaya nggak? Ini sebenarnya bagian yang paling gampang banget. Di kampus atau di WhatsApp, di bab ini Anda pada dasarnya cuma ngulangin lagi ide awal Anda. Cuma bedanya, sekarang ide itu bukan cuma opini kosong yang gampang dipatahin. Ide Anda barusan udah divalidasi sepenuhnya sama fakta-fakta yang udah kita bedah tadi. Boom, argumen Anda sekarang terbukti valid. Coba kita mundur dikit dan lihat kelima langkah ini sebagai satu kesatuan utuh. Mulai dari bikin konteks masalah, ngecek opini yang ada, nentuin metode, ngebeberin fakta, sampai narik kesimpulan. Teman-teman, ini bukan cuma sekedar format numpang lewat buat lulus kuliah. Ini tuh cara berpikir yang benar. Sebuah fondasi kuat buat alur logika yang kohesif di situasi apapun. Jadi, sekarang Anda udah tahu ya, kalau berpikir terstruktur itu bukan cuma monopoli anak kuliahan atau akademisi aja. Ini alat navigasi buat hidup kita. Pertanyaannya sekarang, mau dipakai buat apa nih kerangka 5 langkah ini? Buat menangin debat panas di media sosial? Buat ngeyakinin orang tua soal pilihan hidup Anda? Atau buat ngerancang strategi bisnis? Apapun itu, mari kita tinggalkan argumen-argumen kosong yang gak ada arahnya dan mulai biasakan pakai logika universal ini. Terima kasih banyak udah menyimak bedah materi ini dan selamat mengaplikasikan kerangka berpikir kritis ini di keseharian Anda.